wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Abi Hanif dan juga Umi dan salam pengawas pondok pesantren Super Kamil Ariban Fida. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru MMT Super Kamil Ariban Fida, terutama kepada Miss Alfi dan juga Miss Yus Salaku, Kepala Madrasah MMT Super Kamil Ariban Fida. Tak lupa kepada jajaran member pengurus, kepada teman-teman saya, terutama kepada orang tua saya yang berada di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan yang melimpah. Jadi teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya adalah Kiza Azari Nana Cumum dari kelas 8 MTS Al-Quran Laraibani Fidana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video peta imajinasi saya yang berjudul tentang, nah di sini aja ya teman-teman, karena lebih asri. Oke, anjay, asri banget. Yang tentang peredaran darah. Nah, dari mata pelajaran IPA yang diajar oleh Miss Iza. Nah, jadi pada kali ini langsung aja ya. Nah, jadi darah itu berfungsi untuk mengonsumsi nutrisi, oksigen dan juga troman atau senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Nah, darah itu tersusun atas dua komponen, yaitu plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Nah, darah tersusun atas 55% plasma darah, 45% darah, dan lebih dari 90% sel-sel darah itu tersusun atas sel darah merah dan sisanya itu sel darah putih dan juga keping darah. Nah, lanjut A adalah plasma darah. Plasma darah itu tersusun dari 91,5% air atau HO2 dan juga 88,5% zat-zat terlarut. Lanjut adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah itu berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya itu cekung atau bikonkaf. Nah, sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah itu disebabkan adanya hemoglobin. Nah, 1 mm atau 1 tetes darah itu terdiri atas 45 juta sel darah merah. Lanjut, sel darah putih. Setiap 1 tetes sel darah putih itu mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Nah, fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Lanjut, yang terakhir adalah kepingan darah atau trombosit. Nah, itu tidak berinti sel. Nah, pada orang dewasa terdapat 200.000 sampai 500.000 sel per satu darah. Lanjut, ada jantung. Nah, terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, sehingga darah dalam serambi kanan itu banyak mengandung CO2 ya. Yaitu dari serambi kiri dan kanan akan melewati kantong. Nah, kantong ini berfungsi agar darah itu tidak dapat kembali ke serambi kanan. Lanjut, yang terakhir itu adalah pembuluh nadi. Nah, di sini tuh ada pembuluh nadi ya, yaitu ada pembuluh nadi arteri, pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Terus arteri yang berisi darah mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Nah, ujung arteri dan vena itu bercabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Nah, darah jaringan tubuh antara darah dan jaringan tubuh. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf beda salah kata dan semoga PI saya bermanfaat samanya. Bila itu Fik Walidaya Waridawalina ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.